Hai hai hai, kita dari kelompok 11 dengan anggota Jazira Hanan Putri Widiarto dengan 3 digit NIM terakhir 262, Nadine Hairunisa Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 259, dan Andini Aisyah Putri dengan 3 digit NIM terakhir 260. Ini dia Servant Leadership. Pertama-tama, apa sih Servant Leadership itu? Nah, jadi Servant Leadership adalah filosofi kepemimpinan yang dipaparkan atau diperkenalkan oleh Robert Greenleaf pada tahun 1970. Fokus utama dari kepemimpinan ini adalah bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin yaitu melayani orang lain, terutama pengikutnya, dan juga mengutamakan kesejahteraan, pertumbuhan, dan pemberdayaan pengikutnya. Pemimpin dengan servant leadership berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengikutnya dengan mendengarkan secara aktif, melindungi, dan mendukung pertumbuhan pribadi mereka. Lalu, ciri-ciri atau nilai utama dari servant leadership itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada integritas. Di sini, pemimpin berkomunikasi dengan jujur, menepati janji, dan mengakui kesalahan. Mereka bertindak secara konsisten dengan nilai yang dianut dan tidak menipu atau memanipulasi orang lain. Yang kedua, ada pemberdayaan. Di sini, pemimpin melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, memberikan otonomi, dan mendorong pengikut untuk menyampaikan keprihatinan mereka tanpa takut akan pembalasan. Yang ketiga, ada keadilan dan keseimbangan. Servant leadership memastikan perlakuan yang adil dan menentang kebijakan yang tidak adil. Berbicara menentang praktik yang tidak adil adalah inti dari kepemimpinan ini. Keempat, ada kerendahan hati. Pemimpin dengan servant leadership memperlakukan orang lain dengan hormat, menghindari hak istimewa, dan bersikap rendah hati terhadap pencapaian mereka. Pemimpin dengan servant leadership menyoroti kontribusi kolektif orang lain saat kesuksesan tim diraih. Kelima, ada altruisme. Di sini, pemimpin menempatkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu, bersedia berkorban, dan senang membantu orang lain bahkan jika memerlukan waktu dan usaha ekstra di luar tanggung jawab formal. Yang terakhir, ada empati dan penyembuhan. Di sini, pemimpin membantu orang lain menghadapi tekanan emosional, mempromosikan keragaman, dan bertindak sebagai mediator. Mereka mendorong rekonsiliasi dan pengampunan setelah konflik. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang 10 karakteristik dari servant leadership. Yang pertama ada listening. Listening ini kemampuan seorang pemimpin untuk mendengarkan dan berusaha mengidentifikasi keinginan kelompoknya serta membantu memperjelas keinginan tersebut. Yang kedua, ini penting bagi pemimpin untuk mempunyai rasa empati dan memahami orang lain. Karena pemimpin yang sukses merupakan pemimpin yang bisa berempati dan mendengarkan dengan terampil. Yang ketiga, itu ada healing. Healing ini merupakan salah satu kekuatan yang besar dari seorang servant leadership yang memiliki potensi untuk menyembuhkan diri sendiri dan juga hubungan dengan orang lain. Servant leadership ini menyadari bahwa mereka ini memiliki kesempatan untuk membantu orang lain yang berhubungan dengan mereka. Yang keempat ada awareness atau kesadaran. Nah, kesadaran ini dapat membantu pemimpin untuk mengerti isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan juga nilai-nilai. Hal ini dapat membantu seorang untuk melihat sebuah permasalahan atau situasi secara holistik dan terintegrasi. Yang kelima ada persuasion. Persuasion ini sangat efektif dalam servant leadership untuk membangun konsensus dalam kelompok dengan mempersuasi dan meyakinkan orang lain, bukan memaksakan kehendak si pemimpin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk bisa melihat masalah dari perspektif konseptualisasi. Konseptualisasi ini berarti bahwa seseorang harus bisa berpikir di luar realitas sehari-hari. Yang ketujuh ada foresight. Foresight ini adalah sebuah kemampuan untuk memperkirakan hasil yang mungkin dari suatu situasi yang sulit. Nah, karakteristik ini memungkinkan seorang servant leadership untuk memahami pelajaran dari masa lalu, realitas masa kini, dan juga kemungkinan konsekuensi dari sebuah keputusan yang akan melibatkan masa depan. Selanjutnya, 8 ada stewardship. Menurut Peter Block, dia mendefinisikan stewardship sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk orang lain. Hal ini mengasumsikan sebuah komitmen utama untuk melayani kebutuhan orang lain. Nah,
Hal ini menekankan penggunaan keterbukaan dan persuasi, bukan kontrol dari si pemimpin tersebut. Yang kesembilan ada commitment of the growth of people. Ini servant leadership ini percaya bahwa orang memiliki nilai intrinsik yang di luar kontribusi nyata mereka pada suatu pekerjaan. Maka dari itu, servant leadership sangat berkomitmen terhadap pertumbuhan setiap individu di dalam organisasinya. Dan yang terakhir ada building community. Servant leadership ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa cara yang dapat membangun komunitas di antara mereka yang bekerja di dalam suatu institusi tertentu. Nah, kali ini aku akan memberikan 2 contoh tokoh dari servant leadership. Yang pertama datang dari Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta sebagai salah satu tokoh utama dan tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Dan dalam perannya sebagai wakil presiden, beliau berfokus pada pembangunan ekonomi dan juga peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Kepemimpinannya ini mencerminkan prinsip servant leadership, di mana beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat, menjadikannya sesosok pemimpin yang rendah hati namun tegas dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Yang kedua adalah Mahatma Gandhi, yang secara luas ini diakui sebagai salah satu contoh dari servant leadership yang paling berpengaruh dalam sejarah. Muhammad Gandhi ini dikenal sebagai pendengar yang luar biasa dan juga komunikator yang penuh empati. Dengan ketulusannya, ia berusaha memahami aspirasi-aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatannya yang inklusif, Mahatma Gandhi ini membangun jembatan antar komunitas yang beragam, serta memupuk persatuan dan solidaritas dalam upayanya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kemerdekaan. Lalu, apa saja sih dampak atau manfaat dari servant leadership itu sendiri? Manfaatnya ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, servant leadership meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pengikut terhadap pemimpinnya. Servant leadership juga memudahkan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya untuk melaksanakan tugas. Servant leadership menghasilkan adanya pemberdayaan pengikut yang akan mendukung pengembangan pribadi dan profesional. Adanya servant leadership juga memastikan keadilan dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Selain itu, servant leadership juga menciptakan budaya kerja yang menarik dan mempertahankan pengikutnya yang berbakat atau bertalenta. Nah, terdapat limitasi teori atau bisa disebut juga sebagai kekurangan dari servant leadership ini adalah dengan gaya kepemimpinan yang menekankan pada kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama bagi para pemimpin, maka akan menimbulkan konflik jika kebutuhan organisasi ini nggak sesuai sama kesejahteraan anggota. Nah, oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini tuh lebih tepat untuk di bidang kayak organisasi kemanusiaan, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan juga pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan antara servant, spiritual, dan authentic leadership. Servant leadership memiliki fokus untuk mengutamakan kesejahteraan, pertumbuhan, serta pemberdayaan pengikutnya. Nah, kepercayaan dibangun dengan bersikap jujur dan terbuka, serta menjaga tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai dan menunjukkan kepercayaan pada pengikutnya. Selanjutnya, spiritual menggambarkan bagaimana sih para pemimpin ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik pada pengikutnya dengan menciptakan kondisi yang meningkatkan rasa makna spiritual dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, autentik menekankan pentingnya konsistensi dalam perkataan, tindakan, dan nilai-nilai mereka, dan bukan oleh keinginan untuk disukai dan dikagumi atau untuk mempertahankan posisi mereka. Contohnya nih, authentic leadership tidak akan menunjukkan kepiawaiannya hanya agar dipilih kembali menjadi atasan ataupun naik jabatan. Nah, perbedaan selanjutnya adalah landasan konseptual dari tiap-tiap teori. Servant leadership berdasarkan ide-ide dari agama Kristen, tetapi mencakup juga nilai-nilai kemanusiaan dan altruistik yang diterima sebagai hal penting dan berharga dalam agama-agama lain, di mana servant leadership menempatkan kepentingan orang lain di atas diri sendiri dan memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.
Selanjutnya, spiritual leadership berdasarkan nilai-nilai dan konsep-konsep yang ditemukan dalam beberapa agama besar dan menurut Fry tahun 2005 juga mencakup beberapa aspek psikologi positif. Psikologi positif memberikan bukti bahwa altruistik dapat mengatasi perasaan negatif seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Maka, mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan seseorang berhubungan dengan kesehatan mental, kepuasan hidup, dan motivasi intrinsik seseorang. Selanjutnya, authentic leadership didasarkan pada psikologi positif dan teori-teori psikologi tentang self-regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, impuls, dan perilaku agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, perbedaan yang terakhir melibatkan jumlah dan jenis variabel yang termasuk dalam teori. Servant leadership menekankan pada pentingnya membantu orang dan membina hubungan kepercayaan dan kerjasama. Sedangkan spiritual meningkatkan motivasi intrinsik, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Dan autentik menggambarkan berbagai macam proses pengaruh interpersonal, termasuk identifikasi pribadi, identifikasi sosial, penularan emosi, dan pertukaran sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fokus utama dari kepemimpinan ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin adalah melayani orang lain, terutama pengikutnya, dan mengutamakan kesejahteraan, pertumbuhan, serta pemberdayaan pengikutnya. Dalam lingkup pekerjaan, integritas pemimpin dan perhatian terhadap bawahan cenderung meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan mereka terhadap pemimpin. Hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawannya memudahkan pemimpin untuk memengaruhi bawahan agar melaksanakan permintaan. Jika seorang pemimpin dalam servant leadership mampu memengaruhi pemimpin lain untuk menjadi pemimpin servant leadership juga, hasilnya adalah budaya yang berorientasi pada karyawan yang menarik dan yang dapat mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkomitmen. Namun, masih banyak limitasi teori dalam servant leadership, yaitu ketika kebutuhan organisasi tidak sesuai dengan kesejahteraan anggota. Konflik mungkin sangat sulit bagi pemimpin servant leadership. Contohnya adalah ketika para pemimpin di sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan tindakan drastis seperti downsizing atau keputusan manajemen untuk mengurangi tenaga kerja atau menghapus divisi yang dianggap tidak produktif, atau outsourcing ataupun pemotongan tunjangan agar tetap menguntungkan. Potensi konflik jenis ini mungkin menjadi alasan mengapa teori servant leadership masih tidak jelas dalam memberikan solusi yang akan berkaitan dengan kinerja unit ataupun organisasi. Teori-teori yang dijelaskan masih dalam tahap awal pengembangan dan seperti kebanyakan teori baru masih terdapat ambiguitas konseptual.